Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lucky Saputra. Di sini saya akan menjelaskan suatu siklus akuntansi, yaitu perusahaan dagang, metode perpetual. Nah, di sini perpetual, saya izin menggunakan handphone untuk melihat soal-soal yang ada. Yang pertama, 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Membayar sewa berarti kita mengeluarkan suatu usaha yang dikata lain kan sebagai beban yang harus kita keluarkan, yaitu beban sewa kantor. Beban sewa di sini di debit kita tulis 2.400, dan karena kas kita berkurang, kita tulis 2.400 juga di sebelah kredit. Oke, lanjut. Yang kedua, membeli 50 lusin kain dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point. Nah, di sini 2/10 artinya jika membayar di bawah 10 hari itu mendapatkan 2% potongan harga. Dan FOB shipping point di sini artinya semua biaya pengiriman itu ditanggung oleh sang pembeli. Yaitu persediaan barang dagang di sini 21.600, dan karena dia mengutang, berarti kita tulis di sini utang dagang sebesar 21.600 di sebelah kredit. Lanjut. 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar Rp500. Di sini karena kita membayar dan itu merupakan ongkos kirim yang pembelian kain, berarti kita tulis sini persediaan barang dagang di sebelah debit sebesar 500, dan karena kita membayar, kas berkurang di sebelah kredit sebesar 500 juga. Lanjut. 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin 2/10 N/30 FOB shipping point juga senilai 8.500. Beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut 5.000. Nah, di sini kita pertama tulis piutang dagangnya yang di awal itu sebesar 8.500, dan penjualan 8.500 juga di kredit. Di sini kita tulis beban pokok penjualan. Untuk beban pokok penjualan di debit kita tulis 5.000, dan persediaan barang dagang di sebelah kredit sebesar 5.000 juga. Lanjutnya, 7 Desember menerima perlunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Berarti di sini kas kita bertambah ya, karena kita mendapat bayaran sebesar 8.900. Dan piutang dagang kita berkurang di sebelah kredit karena utangnya sudah dilunaskan. Lanjut. 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Beban pokok penjualan sebesar 16.000. Nah, di sini mencatat penjualan tunai tanggal 10 Desember. Berarti kas kita bertambah dong, karena kita mendapatkan pembayaran sebesar 27.200 dan penjualan sebesar 27.200. Di sini tertulis beban pokok penjualan sebesar 16.000, dan karena terdapat beban, berarti kita juga dapat persediaan dagang. Persediaan dagang di sini tertulis juga 16.000. Lanjut. 12 Desember 12 Desember melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Di sini utang dagang pada 3 Desember kita tulis sebesar 21.600, dan persediaan barang dagang itu sebesar 432, sehingga mendapat hasil itu sebesar 21.168. Mengapa di sini persediaan barang dagang 432? Karena dia membayar sebelum dari 10 hari. Jadi dia mendapat diskon 2% atas usahanya untuk melunaskan di bawah 10 hari. Lanjut. 14 Desember, Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli pada tanggal
6 Desember seharga 1.500. Beban pokok penjualan barang yang diretur 900. Nah, di sini retur dan potongan penjualan itu sebesar 1.500 di sebelah debit, dan piutang dagang itu sebesar 1.500 juga di sebelah kredit karena dia mengembalikan barang. Habis itu di sini persediaan, di sini tertulis beban pokok penjualan barang. Itu kita tulis di sebelah kredit sebesar 900. Dan kita tulis di sebelah debit itu adalah persediaan barang dagang. Lanjut. Pada tanggal 15 Desember membayar pembuatan iklan di majalah wanita. Itu merupakan sebuah usaha yang kita keluarkan yang disebut dengan beban sewa iklan. Beban iklan di sini tertulis 2.600. Karena kita membayar iklan, berarti kas kita berkurang sebesar 2.600 juga di sebelah kredit. Lanjut. Pada tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Nah, pada sebelumnya pada tanggal 6 Desember itu Galeri Hatmini mengutang sama kita. Nah, kemudian dibayar pada tanggal 16 Desember, berarti kas kita bertambah sebesar 7.000 dan piutang dagang kita bertambah juga sebesar 7.000 karena utangnya telah dilunaskan. Lanjut. 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Di sini kas kita berkurang otomatis karena kita membeli, namun persediaan barang kita bertambah. Jadi 11.800 di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 11.800 juga. Lanjut. Masih tanggal 19. Melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arista sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. Sini kita bisa lihat piutang dagang kita di sebelah debit sebesar 26.000 dan penjualan sebesar 26.000 di sebelah kredit. Piutang dagang karena kita sudah membayar sebesar 26.000. Nah, di sini juga tertulis beban pokok penjualan. Oh, maaf. Di sini tertulis persediaan barang dagang sebesar 11.800 dan kas berkurang sebesar 11.800 juga karena kita mengeluarkan uang. Lanjut, pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin 1/10 N30 FOB shipping point senilai 26.000. Beban pokok penjualan sebesar 13.200. Beban pokok penjualan di sini kita langsung tulis dan persediaan barang dagang kita langsung juga tulis di bawahnya sebesar 13.200 di sebelah kredit dan beban pokok sebesar 13.200 di sebelah debit. Nah, karena dia mengutang, kita tulis piutang dagang sebesar 26.000 dan penjualan sebesar 26.000. Kita sudah melakukan penjualan, namun kita belum menerima uang dari hasil penjualan tersebut. Lanjut, 21 Desember. 21 Desember untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik pada tanggal 20 sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Nah, ongkos ini ditagihkan sebagai piutang. Berarti di sini piutang dagang sebesar 1.100 karena dia otomatis berutang dengan kita untuk ongkosnya ini. Nah, dan kas kita berkurang sebesar 1.100 juga karena kita menalangi dulu menggunakan uang kita. Lanjut. Menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November. Menerima pelunasan piutang. Berarti di sini kas kita bertambah otomatis karena kita mendapatkan pembayaran sebesar 17.600 dan piutang usaha kita di sebelah kredit berkurang sebesar 17.600 karena
utangnya telah dilunaskan. Lanjut, membeli 40 lusin kemeja batik dari penjahat Basita dengan termin 1/10 N/30 FOB destination sebesar 20.000. Nah, di sini destination artinya kita sebagai penjual yang akan menanggung dari ongkos kirim tersebut. Berarti di sini persediaan barang dagang itu sebesar 20.000 dan utang dagang sebesar 20.000 juga. Selanjutnya 24 Desember merekrut 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli pada tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Nah, di sini meretur berarti kita mengembalikan, otomatis utang dagang kita bertambah di sebelah debit dan persediaan barang dagang berkurang di sebelah kredit sebesar 2.000 karena kita meretur, mengembalikan. Selanjutnya 26 Desember menerima retur barang Ibu Evliena, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Beban pokok penjualan dari barang diretur sebesar 700. Nah, di sini kita bakal menulis dulu menerima retur barang. Retur barang di sini tertulis 1.200 karena kita yang sebagai pihak yang merugikan, berarti kita yang dikembalikan uangnya. Kas kita berkurang kembali karena kita kembalikan uangnya sebesar 1.200. Dan di sini tulis beban pokok penjualan. Di sini beban pokok penjualan kita di sebelah kredit sebesar 700 dan persediaan barang dagang karena dia masuk kembali jadi 700 di sebelah debit. Lanjut 28 Desember membayar gaji Desember staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800. Membayar gaji berarti kita mengeluarkan beban gaji, yaitu beban gaji penjualan sebesar 7.600 di sebelah debit dan beban gaji administrasi sebesar 4.800 di kredit, debit juga. Karena kita mengeluarkan uang, berarti kas kita berkurang di sebelah kredit sebesar 12.400. Lanjut 29 Desember membeli perlengkapan toko seperti kantong pembungkus, kertas struk dan lain-lain sebesar 800. Berarti kita mengeluarkan beban perlengkapan yaitu sebesar 800 dan kas berkurang sebesar 800 juga. Lanjut 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Adika Pranusatya dengan termin 2/10 N30 FOB shipping point senilai 18.750. Nah, di sini kita tulis piutang dagang sebesar 18.750 dan karena kita melakukan penjualan, namun kita melakukan penjualan dengan kredit, berarti kita tulis penjualan di situ sebesar 18.750 dan di sini tertulis beban pokok penjualan sebesar 11.250 dan di bawahnya kita tulis persediaan barang dagang karena kita mengeluarkan karena persediaan barang dagang berkurang sebesar 11.250 karena kita menjual, jadi kita tulis sebelah kredit. Lanjut 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Nah, berarti di sini kita mendapatkan pembayaran, berarti kas kita bertambah. Sini kas kita bertambah sebesar 27.100 dan piutang dagang kita berkurang di kredit sebesar 27.100 karena melakukan pelunasan. Yang terakhir, melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak sebesar 21 Desember kepada penjahit Basita. Di sini kita melunaskan utang kita, berarti utang dagang itu sebesar 18.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 18.000 karena kita telah membayar. Jadi setelah dijumlahkan mendapat hasil debit sebesar 314.600 debit serta 314.600
314.600 di kredit dan menghasilkan balance. Itu untuk jurnal umum. Kita lanjut selanjutnya kepada buku besar. Pada buku besar ini adalah pengelompokan daripada akun-akun sehingga menjadi beberapa data-data kecil. Nah, sekarang saya akan membacanya dari nama akun kas. Akun kas neraca saldo bulan lalu terdapat di debit sebesar 21.175. Terdapat transaksi di sini kredit ketemu kredit itu menghasilkan plus, debit ketemu debit itu menghasilkan plus. Tapi ketika debit ketemu kredit itu menghasilkan minus, berarti dikurang. Di sini kredit sebesar 2.400, kredit sebesar 500, debit sebesar 8.900, debit sebesar 227.200, kredit sebesar 21.168, kredit sebesar 2.600, debit sebesar 7.000, debit sebesar 11.800, debit kredit sebesar 9.000, kredit sebesar 1.100, debit sebesar 17.600, kredit sebesar 1.200, kredit sebesar 12.400, kredit sebesar 800, debit sebesar 27.100, dan kredit sebesar 18.000. Dengan hasil akhir di debit sebesar 28.007. Lanjut, nama akun piutang dagang. Neraca saldo bulan lalu di debit sebesar 51.300. Lanjutnya transaksi. Debit sebesar 8.500, kredit sebesar 8.900, kredit sebesar 1.500, kredit sebesar 7.000, debit sebesar 26.000, debit sebesar 1.100, kredit sebesar 17.600, debit sebesar 18.750, dan kredit sebesar 27.100. Dan menghasilkan hasil akhir di debit sebesar 43.550. Lanjut, persediaan barang dagang. Sini neraca saldo bulan lalu sebesar 200.800 dan terjadi transaksi di debit sebesar 21.600, debit sebesar 500, kredit sebesar 5.000, kredit sebesar 16.000, kredit sebesar 432, debit sebesar 900, debit sebesar 11.800, kredit sebesar 13.200, debit sebesar 20.000, kredit sebesar 2.000, debit sebesar 700, dan kredit sebesar 11.250, dan menghasilkan hasil akhir di debit sebesar 208.418. Selanjutnya, nama akun asuransi dibayar di muka itu neraca saldo bulan lalu tercatat di debit sebesar 5.625, dan nama akun selanjutnya perlengkapan toko di neraca saldo bulan lalu terdapat 3.800 di debit, dan penambahan di bulan Desember sebesar 800 di debit menjadi 4.600 debit. Selanjutnya, nama akun peralatan toko. Neraca saldo bulan lalu sebesar 156.500 di debit. Dan selanjutnya, nama akun akumulasi depresiasi peralatan toko. Neraca saldo bulan lalu di kredit sebesar 18.900. Selanjutnya, nama akun peralatan kantor. Neraca saldo bulan lalu di debit sebesar 60.000. Selanjutnya, akumulasi depresiasi peralatan kantor. Neraca saldo bulan lalu sebesar 20.000 di kredit. Selanjutnya, nama akun utang dagang. Utang dagang pada neraca saldo bulan lalu itu terdapat 32.200. Namun terdapat beberapa transaksi lagi di Desember, yaitu kredit 21.600, debit sebesar 21.600, debit sebesar 9.000, kredit sebesar 20.000, debit sebesar 2.000, dan debit sebesar 18.000, dan menghasilkan akhir-akhir di kredit di 23.200. Akun utang gaji belum ada transaksi. Beban yang masih dibayar di muka belum ada transaksi. Nama akun utang bank di sebelah kredit sebesar 40.000 untuk neraca saldo bulan lalu. Akun utang bunga belum ada transaksi. Modal saham di neraca saldo bulan lalu sebesar 50.000. Saldo laba 1 Januari 2013. Neraca saldo bulan lalu sebesar 135.100 di sebelah kredit. Selanjutnya, dividen di neraca saldo bulan lalu sebesar 45.000 di debit. Nama akun penjualan. Neraca saldo bulan lalu tercatat
1.073.700 di sebelah kredit. Berapa transaksi? Kredit sebesar 8.500, kredit sebesar 27.200, kredit sebesar 26.000, dan kredit sebesar 18.750, dan menghasilkan hasil akhir sebesar 1.154.150 di kredit. Nama akun, retur dan potongan penjualan. Neraca saldo bulan lalu sebesar 30.900. Selanjutnya di debit sebesar 1.500 dan debit sebesar 1.200. Menghasilkan hasil akhir di debit sebesar 33.600. Nama akun, diskon penjualan. Neraca saldo bulan lalu terdapat 19.800 di debit. Beban pokok penjualan. Di sini neraca saldo bulan lalu terdapat 521.200 dan terdapat transaksi yaitu di debit sebesar 5.000 di debit, 16.000 di debit, 900 di kredit, 13.200 debit, 700 di kredit, dan 11.250 di debit, dan menghasilkan hasil akhir di debit sebesar 565.050 rupiah. Selanjutnya, nama akun beban gaji penjualan. Neraca saldo bulan lalu sebesar 111.600 di debit dan terdapat 7.600 di debit, dan menghasilkan hasil akhir sebesar 119.200 di debit. Selanjutnya, beban iklan. Neraca saldo bulan lalu sebesar 27.000 di debit dan pada bulan Desember sebesar 2.600 di debit, dan menghasilkan hasil akhir 29.600 di debit. Selanjutnya, beban depresiasi peralatan kantor belum tercatat, beban perlengkapan toko belum dicatat, beban kirim penjualan. Neraca saldo bulan lalu sebesar 10.100 di debit. Selanjutnya, beban listrik, air, telepon, dan toko. Neraca saldo di bulan lalu sebesar 13.200 di debit. Beban penjualan lain-lain. Neraca saldo bulan lalu sebesar 4.200 di debit. Beban gaji administrasi. Neraca saldo bulan lalu tercatat ada 50.600 di debit dan transaksi 4.800 di debit, dan menghasilkan 55.400 di debit. Selanjutnya, beban sewa. Neraca saldo bulan lalu tercatat 27.900 di debit dan terdapat transaksi 22.400 menjadi debit dengan jumlah akhir 30.300. Nama akun beban depresiasi peralatan kantor belum tercatat, beban asuransi belum tercatat, beban listrik, air, dan telepon kantor. Neraca saldo bulan lalu tercatat 6.600 di sebelah debit. Beban bunga belum tercatat dan beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 di debit itu terdapat dari neraca saldo bulan lalu. Itu untuk buku besar. Selanjutnya, dari hasil akhir kita pindahkan kembali ke yang namanya neraca saldo. Neraca saldo seperti yang tadi saya sebutkan, hasil akhirnya yaitu kas BNI di debit sebesar 28.007, piutang dagang 43.550 di debit, persediaan barang dagang 208.418 di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 56.025 di debit, perlengkapan toko sebesar 4.600 di debit, peralatan toko sebesar 156.500 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 118.900 di kredit, peralatan kantor sebesar 60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor 20.000 di kredit, utang dagang 23.200 di kredit, utang gaji kosong, beban yang masih harus dibayarkan kosong, utang bank sebesar 40.000 di kredit, utang bunga kosong, modal saham sebesar 50.000 di kredit, saldo laba sebesar 135.100 di kredit, dividen sebesar 45.000 di debit, penjualan sebesar 1.154.150 di kredit, retur dan potongan penjualan sebesar 33.600 di debit, diskon penjualan sebesar 19.800 di debit, harga pokok penjualan sebesar 565.050 di debit, beban gaji penjualan sebesar 119.200 di debit, beban gaji sebesar 29.600 di debit, beban depresiasi peralatan toko kosong, beban perlengkapan toko kosong, beban kirim penjualan sebesar 10.100 di debit, beban listrik, air, telepon, dan beban listrik, air, telepon toko sebesar 13.200 di debit, beban penjualan lain-lain sebesar 4.200 di debit,
Beban gaji administrasi sebesar 55.400 di debit. Beban sewa sebesar 30.300 di debit. Beban depresiasi peralatan kantor kosong. Beban asuransi kosong. Beban listrik air telepon kantor sebesar 6.600 di debit. Beban bunga kosong. Beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 di debit. Setelah dijumlahkan dapatkan hasil 1.441.350 di debit dan 1.441.350 di kredit, dan menghasilkan balance untuk neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, kita lanjut kepada jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian saya izin menggunakan handphone untuk melihat soal tersebut. Hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Nah, cara mencari untuk harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Nah, pada neraca saldo sebelum penyesuaian kita mencatat yaitu 208.418. Data tersebut dikurangi dengan 196.238 menghasilkan 12.180 di sebelah debit, dan persediaan barang dagang 12.180 di sebelah kredit. Lanjut. Asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko sebelum 3 tahun yang dimulai 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Nah, di sini tercatat berarti dihitung-hitung sekitar 3 tahun. Nah, jika 3 tahun, asuransi itu sebesar 5.636. 5.625 di neraca saldo. Angka tersebut dibagi dengan 3 tahun. Berarti per tahun mendapatkan angka 1.875 di debit, dan asuransi dibayar di muka sebesar 1.875 di kredit. Selanjutnya, hasil perhitungan fisik perlengkapan. Toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Nah, di sini barang habis pakai tersebut di neraca saldo itu sebesar 4.600 dikurang dengan saldo akhir sebesar 1.500 mendapatkan hasil 3.100 di sini. Untuk nama akun beban perlengkapan toko di sebelah debit sebesar 3.100 dan perlengkapan toko sebesar 3.100 di kredit. Selanjutnya, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300. Wasserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, metode garis lurus di sini berarti masa pakai dikurang masa perolehan, dikurang masa pakai dikurang masa sisa dibagi masa pakai, yaitu 8 tahun. Berarti 156.500 dikurang 5.300 nilai sisanya dan dibagi 8 tahun pemakaian. Berarti per tahun di sini kita tulis 18.900 di sebelah debit untuk nama akun beban depresiasi peralatan toko, dan di nama akun akumulasi depresiasi peralatan toko tertulis 18.900 juga di sebelah kredit. Selanjutnya, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Nah, ini sama juga menggunakan metode garis lurus.
tapi tanpa nilai sisa, otomatis habis. Jadi tadi kita mencatat peralatan kantor itu sebesar 60.000 di neraca saldo. 60.000 itu dibagi dengan 4 tahun, yaitu setiap tahunnya berarti 15.000 di sebelah debit dengan nama akun beban depresiasi peralatan kantor, dan di sebelah kredit sebesar 15.000 dengan nama akun akumulasi depresiasi peralatan kantor. Selanjutnya, pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 60 staf penjualan dan 40 orang staf administrasi. Di sini kita tulis untuk 6 orang penjualan. Staf penjualan 6 orang per hari 50.000. Berarti di sini 50 kali 6 itu 300 selama 4 hari. Berarti 300 kali 4 itu sama dengan 1.200 lah debit. Dan gaji administrasi. Administrasi sini 4 orang. Satu hari itu mendapatkan gaji 50. Jadi 4 kali 50 200 selama 4 hari. Jadi 800. Jadi beban gaji administrasi sebesar 800, dan setelah ditotal utang gaji sebesar 2.000 di sebelah kredit. Selanjutnya, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2021. Total tagihan 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Nah, di sini 1.820 itu 25%-nya adalah 455. Itu sebagai beban listrik, air, telepon, dan kantor. Nah, 75%-nya itu adalah berarti 455 dikali 3. Itu mendapat 1.365 di sebelah debit. Jadi ditotalkan mendapatkan 1.820 dengan nama akun beban yang masih harus dibayar di sebelah kredit. Yang terakhir, utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Nah, di sini kita mendapatkan hitungan dari neraca saldo itu sebesar 40.000 itu utang bank. Nah, di sini 9% per tahun. Berarti 40.000 itu dikali dengan 9% untuk kita menentukan bunga dari 1 tahunnya. Itu sebesar 3.600. Nah, 3.600 itu per tahun. Di sini karena dia Agustus dan waktu kita mencatat itu Desember, berarti dia menggunakan hitungan per bulan. 3.600 dibagi 12 itu sebesar 300 rupiah. Itu per bulan. Karena Agustus sampai Desember, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu ada 5 bulan. 300 dikali 5 itu sebesar 1.500. Berarti bunga tersebut adalah 1.500 untuk periode Agustus sampai Desember. Kita tulis beban bunga 1.500 di debit dan utang bunga sebesar 1.500 di kredit. Setelah angka tersebut ditemukan, kita mendapatkan hasil perhitungan, yaitu total debit sebesar 56.375 dan kredit sebesar 56.375, menghasilkan balance. Kita lanjut kepada buku besar setelah disesuaikan. Nah, di sini angka dari jurnal penyesuaian tersebut dimasukkan kembali ke beberapa akun-akun yang dimana dimasukkan kepada akun buku besar.
Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan buku besar setelah penyesuaian, tapi saya akan langsung membaca neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Kas di BNI sebesar 28.007 di debit, piutang dagang sebesar 43.550 di debit, persediaan barang dagang sebesar 196.238 di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 3.750 di debit, perlengkapan toko sebesar 1.500 di debit, peralatan toko sebesar 156.500 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 37.800 di kredit, peralatan toko sebesar 60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 35.000 di kredit, utang dagang sebesar 23.200 di kredit, utang gaji sebesar 2.000 di kredit, beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820 di kredit, utang bank sebesar 40.000, utang bunga sebesar 1.500 di kredit, modal saham sebesar 50.000 di kredit, saldo laba sebesar 135.100 di kredit, dividen sebesar 45.000 di debit, penjualan sebesar 1.154.150 di kredit, retur dan potongan penjualan sebesar 33.600 di debit, diskon penjualan sebesar 19.800 di debit, harga pokok penjualan sebesar 577.230 di debit, beban gaji penjualan sebesar 120.400 di debit, beban iklan sebesar 29.600 di debit, beban depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 di debit, beban perlengkapan toko sebesar 3.100 di debit, beban kirim penjualan sebesar 10.100 di debit, beban listrik air telepon toko sebesar 14.565 di debit, beban penjualan layanan sebesar 4.200 di debit, beban gaji administrasi sebesar 56.200 di debit, beban sewa sebesar 30.300 di debit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 di debit, beban asuransi sebesar 1.875 di debit, beban air telepon sebesar di kantor sebesar 7.055 di debit, beban bunga sebesar 1.500 di debit, dan beban administrasi lain-lain sebesar 2.600 di debit. Jadi totalnya adalah di debit sebesar 1.480.570 di debit dan 1.480.570 di kredit. Selanjutnya kita akan masuk kepada neraca lajur atau disebut worksheet. Worksheet di sini adalah memasukkan data-data yang sudah kita kumpulkan tadi ke dalam satu kertas kerja ini. Nah, di sini saya tidak akan membaca satu-satu karena itu akan memakan waktu. Jadi saya akan langsung kepada hasil totalnya saja. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Debit sebesar 1.441.350 di debit, 1.441.350 di kredit. Selanjutnya, untuk nama akun penyesuaian, untuk nama siklus penyesuaian. Di debit sebesar 56.375, di kredit sebesar 56.375 dan juga balance hasilnya. Kita lanjut kepada neraca saldo sesudah penyesuaian. Di debit sebesar 1.480.570 debit dan 1.480.570 di sebelah kredit. Kita lanjut. Di sini kita sudah mencatat laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Tapi kita bakal melihat dari sebelah laporan laba rugi tersebut. Di sini kita mendapat yang pertama yaitu laporan laba rugi itu terdiri atas pendapatan, COGS, beban penjualan. Nah, saya akan bacakan satu persatu, yaitu penjualan sebesar 1.154.150, retur dan potongan penjualan sebesar minus 33.600, diskon penjualan sebesar minus 19.800. Jadi total pendapatan yaitu 1.170.750.
COGS adalah beban pokok penjualan, yaitu sebesar 577.230. Jadi laba kotor yaitu pendapatan ditambah COGS. Jadi maaf, bukan ditambah tetapi pendapatan dikurang COGS, yaitu 523.520. Lanjut kepada beban-beban. Beban-beban sini termasuk juga kepada semua beban-beban yang ada. Di sini terdiri atas 2, beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualan, beban gaji penjualan sebesar 120.400, beban sewa sebesar 30.300, beban depresiasi peralatan toko sebesar 18.900, beban perlengkapan toko sebesar 3.100, beban kirim penjualan sebesar 10.100, beban listrik air telepon toko sebesar 14.565 dan beban penjualan lain-lain sebesar 4.200. Total beban penjualan yaitu 201.565. Dan beban administrasi, beban gaji administrasi sebesar 56.200, beban iklan sebesar 29.600, depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000, beban asuransi sebesar 1.875, beban listrik air telepon kantor sebesar 7.055, beban bunga sebesar 1.500, beban administrasi lain-lain sebesar 2.600. Beban administrasi yaitu 113.830. Beban penjualan kita gabungkan dengan beban administrasi. Jadi total beban adalah 315.395. Nah, penjualan tersebut dikurang dengan total beban untuk kita mendapatkan laba bersih, yaitu 208.125. Itu untuk laba bersih. Lanjut kepada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu terdapat 2, aktiva dan pasiva. Di dalam aktiva itu berisi harta tetap dan harta lancar. Sedangkan di pasiva itu terdapat 2 juga, dapat 3, namun 2 memiliki arti. Hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal. Kita mulai dari aktiva saja. Aktiva yaitu harta lancar. Kas di BNI sebesar 28.007, piutang dagang sebesar 43.550, persediaan barang dagang sebesar 196.238, asuransi dibayar di muka sebesar 3.750, perlengkapan toko sebesar 1.500. Jadi total harta lancar adalah 273.045, dan harta tetap meliputi peralatan toko sebesar 156.500, akumulasi depresiasi peralatan toko minus 37.800, peralatan kantor sebesar 60.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar minus 35.000. Jadi total harta tetap yaitu 143.700. Jadi total aktiva, total harta yaitu 416.745. Kita beralih ke pasiva. Pasiva di sini adalah utang dan modal. Kita mulai dari utang lancar. Utang dagang sebesar 23.200, utang gaji sebesar 2.000, beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820, utang bunga sebesar 1.500, utang bank sebesar 8.000. Jadi utang lancar sebesar 36.520. Di sini juga terdapat utang jangka panjang. Utang jangka panjang yaitu utang bank sebesar 32.000. Jadi ditambah dengan modal. Modal saham itu sebesar 50.000 dan saldo lama sebesar 298.225. Jadi total modal ya atau pasiva itu sebesar 348.000 modal usaha. Sini hutang tersebut dijadikan satu, utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Itu sebesar 416.745. Itu adalah pasiva, dan aktiva sebesar 416.745.
itu aktiva. Dan di sini datanya kita menghasilkan balance. Jadi semua data sudah balance dan sekian dari saya. Saya Lucky Saputra, terima kasih.